Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 533. Adamu zakat fil abdi wal faras. Tidak perlu zakat pada hamba dan pada kuda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al muslim fi abdihi wala fi farasihi sadaqatun. Tidak wajib terhadap muslim pada hamba dan pada kudanya sedekah, maksudnya tidak wajib zakat. Hadis riwayatkan oleh Bukhari, pada versi Muslim disebut laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Tidak ada pada hamba sedekah kecuali sadaqatul fitri, kecuali zakatul fitri. Apa kesimpulan dari hadis ini? Hadzal hadis aslun fi anna amwalal qaniyah la zakata fiha. Hadis ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwa harta berupa hamba, artinya orang, ya, punya orang, tapi orangnya bisa dijual belikan, itu tidak ada zakat. Ya, karena orang tuh jauh lebih mahal dari sapi, ya. Tapi ya itu diperjualbelikan. Sebelum kemudian patut disayangkan yang membubarkan itu Inggris, bukan umat Islam. Jadi pembubaran lembaga perbudakan itu dilakukan oleh Inggris pada awal abad ke-20 sampai 1930 berapa gitu. Sejak itu tidak ada lagi perbudakan. Patut disayangkan sih, seharusnya umat Islam. Yang kedua, la zakata fil khail waraqiq. Tidak ada zakat pada kuda, ya, dan pada rokik. Rokik itu ya itu tadi budak, ya. Idza lam takun litijarah, kalau bukan untuk diperjualbelikan. Tapi kalau seseorang pelihara budak bukan untuk dipakai sendiri, ya, untuk diperjualbelikan, maka wajib zakat. Begitu juga kuda. Kalau kuda dipakai sendiri nggak wajib. Sama dengan mobil lah, ya, kita punya mobil tuh nggak wajib zakat asal mobilnya dipakai sendiri. Tapi kalau jualan mobil, nah itu berarti jualan, masuk kategorinya jualan, ya, menjadi komoditas perdagangan. Wa huwa qaulun kafatul ulama minas salaf wal khalaf. Ini disepakati, ya, oleh seluruh ulama, baik yang dulu maupun sekarang. Yang ketiga, wujubu sadaqatul fitri ala sayyid an abdihi. Wajib zakatul fitri, ya, dibebankan kepada majikan. Ya, kalau hamba, ya, zakat fitrinya itu dibebankan kepada majikannya. Sawaun kana lil kinya ali tijarah, baik memang untuk dipakai sendiri, ya, atau untuk diperdagangkan. Wa huwa madhabul jumhur. Jadi meskipun
budak itu diperjualbelikan, maka zakat itu ditanggung oleh majikan. Jadi budak itu nggak beda dengan binatang. Walaupun dia menghasilkan uang, contohnya dia membantu orang, maka upahnya itu harus disetorkan ke majikan. Jadi seorang hamba tidak berhak ya untuk mendapatkan uang kecuali diberi oleh majikannya. Wal yaum tajibu zakatul fitri anil khadim. Kalau sekarang zakat fitri untuk khadim, untuk pembantu, itu juga ditanggung oleh majikan. Wal khadimah, baik laki-laki maupun perempuan. Wa furidati zakatul fitri ma'a Ramadan. Zakatul fitri diwajibkan karena Ramadan. Wa sayaridu babu sadaqatul fitri. Nanti dalam bab tersendiri akan disampaikan. Wa bayanu hikmatiha, menjelaskan juga hikmahnya, wa waqti wujubiha, dan waktu wajibnya, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, wal mukallaf biha, dan orang-orang yang wajib zakatul fitri, wa miqdariha, kadarnya, jinsiha, dan jenisnya, wa waqta ikhrajiha wal mukallafatu biha, serta waktu mengeluarkannya, karena ini termasuk ibadah. Yang keempat, la tajibu zakat fil khail. Zakat tidak dibebankan untuk kuda. Sawaun kana inathan au dzukran, baik pejantan maupun betina. Li'anal khaila wal bighala wal hamira tuqtana lizina wal isti'mal. Karena kuda ya dengan berbagai variannya, ada bighal. Ya, bighal itu di bawah kuda. Ada hamir, keledai, pokoknya spesies ini itu lizina katanya, untuk perhiasan. Ya sama dengan burung lah, ya nggak wajib zakat, tapi kalau dikomersilkan berarti itu perdagangan, bukan burungnya. Wal isti'mal, ya baik dipakai untuk perhiasan maupun untuk dipakai sendiri. Walaisa lin nama, falam tahtamil zakat, bukan untuk pertumbuhan. Falam tahtamali zakat kal akar minal ardi. Begitu juga pekarangan. Pekarangan itu juga kita punya investasi ya dalam bentuk tanah, itu juga nggak wajib zakat. Wal asas, dan alat-alat dapur, furniture ya, yang di rumah kita berupa bangku. Ya apalah yang isi rumah itu ya. Kadang kan berharga juga kan. Nah itu juga tidak wajib zakat. Wa huwa mata'ul bait. Ini adalah benda-benda bait. Tapi ada tulisan juga selebaran yang menyatakan kepemilikan kita yang dipakai itu wajib dizakati sekali seumur hidup sekali. Contohnya rumah. Nah itu tidak ada dasarnya, ya tidak ada dalilnya. Jadi contohnya rumah, sekali mah harus pernah katanya, sekali itu ya, ya itu tidak ada dalilnya. Tapi tentang perhiasan, nah, bagaimana perhiasan yang dipakai oleh istri kita, dipakai bukan untuk jualan. Kalau jualan udah pasti masuk perdagangan ya. Contohnya toko emas. Nah kalau dipakai untuk sendiri gimana? Ini terjadi ikhtilaf. Menurut manhaj salafus salih wajib zakat kalau melampaui nisab. Artinya yang dipakai itu kalau dikumpulin sampai 85 gram, mulai dari kaki sampai kepala ya, anting, gelang, kalung, dan sebagainya. Ini kalau dikumpulin sampai 85 gram dan sudah mengendap setahun, maka wajib zakat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah teguran Rasulullah kepada istrinya. Fatimah apa istrinya ya? Waktu satu saat pakai gelang, lalu Rasulullah menegur, sudah dizakatin belum? Padahal lagi dipakai. Tapi ada lagi
madhab, pendapat yang mengatakan sepanjang dipakai, sebesar apapun, seberat apapun, ya bebas zakat. Ada pendapat yang begitu. Jadi ada dua pendapat. Wal asas wa huwa matal ila idza kana litijarah, kecuali benda-benda di dalam rumah itu untuk diperjualbelikan. Contohnya kita dagang furniture, ya. Apa benda-benda rumah, meja, lemari, bangku, kita jual beli. Jual belinya bukan di anunya, bukan di mejanya, tapi perdagangannya. Fatajibu fiha, maka wajib zakatut tijarah linamaiha, maka wajib zakat. Ya, karena itu pertumbuhan, jadi dikembangkan. Zakatus saimatal ibil, zakat onta yang digembalakan. Wa an Bahza ibni Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahza bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita Rasulullah pernah bersabda, fi kulli saimatin ibil fi arba'ina bintu labun, pada onta-onta yang digembalakan 40, ya 40 onta itu harus dikeluarkan bintu labun. Bintu labun yang ukuran setahun, ya, masuk 2 tahun, ya. La tufarq bil ibil an hisabiha, jangan dibeda-bedakan perhitungannya. Man ataha mu'tajiran biha falahu ajruha, barang siapa yang memberi karena mengharap pahala, maka dia akan mendapat pahalanya. Wa man mana'aha, barang siapa yang menolak, fa inna akhidhuha, maka kami akan menyitanya. Ya. Jadi yang nurut, wajib pajak, ya, wajib zakat, nurut, maka dia akan mendapat pahala. Tapi bagi yang menolak, maka kami akan mengambil serta separuh dari kekayaannya. Jadi kalau sampai ketahuan seharusnya zakat tidak zakat, maka di samping yang dizakat itu diambil, juga disita separuh dari hartanya. Ya, pemerintahan Islam seperti itu. Nah, kita nggak begitu, ya. Ini namanya normatif katanya. Kira-kira aja sendiri. Tapi di Indonesia itu kalau zakat sekian, itu nanti tahun depan nggak boleh turun. Kalau turun itu langsung petugasnya itu pasti datang untuk meneliti. Jadi orang Indonesia, warga negara diplot nggak boleh turun kekayaannya, naik terus. Kan bisa saja kan, tahun ini nggak untung, tahun kemarin untung gede gitu kan. Harusnya kan naik turun. Nah, karena pengusaha tahu sifat pajak Indonesia seperti itu, maka dikasih angka kecil. Dia 2 buku jadi laporannya. Itu begitu penyebabnya, karena sistemnya ini tidak mendukung. Harusnya naik turun, namanya dagang kan. Bagi pengusaha ini kurang nyaman. Kalau udah store contohnya melaporkan 1 M, tiba-tiba keuntungannya turun 3/4 M contohnya. Dia nggak mau tahu, langsung Nah, kadang-kadang untuk supaya nggak ruwet, karena dia neliti sana, neliti sini, akhirnya itu disogok. Ada lagi yang untungnya sebenarnya 1 M atau 2 M, dilaporkan 1 M, ya. Lalu pajak yang 1 M lagi dibuat dalam bentuk suap. Nah, tapi tidak segede itu. Contohnya harusnya bayar 100 juta dengan 2 M itu contohnya, ya, 100 juta. Dia cukup bayar 50, terus kasih 10 juta kepada petugas, kayaknya cuma 60. Nah, begitu. Itu yang terjadi. Kenapa petugas pajak itu banyak didapati korupsi? Ya kan? Dulu tuh pernah yang dipenjara berapa itu? Kemarin ini Pertamina, ya, Pertamax dicampur dengan Pertalite, dijual Pertamax.
dijualnya harga Pertamax tapi isinya Pertalite. Gitu tuh. Untung sampai kebocoran negara tuh, waduh berapa triliun itu, nggak tanggung-tanggung. Nah itu menurut jaksa mestinya dihukum mati. Ya, tapi dia orang-orang penting dari ordal. Jadi masih saudara dengan orang di dalam. Jadi susah. Begitu lagi, nggak kapok-kapok. Kalau di Cina kan saya tembak mati. Walaupun menurut Islam hukum tembak mati nggak boleh sih. Pencuri paling tinggi dipotong tangan, nggak sampai ditembak mati. Jadi kalau ketahuan mencuri lagi, korupsi lagi, potong tangan berikutnya. Potong kakinya ya, tangan, kaki. Nanti ketahuan lagi, tangan lagi, kaki lagi. Terakhir leher. Tapi kalau udah bentuknya triliun itu gimana? Dioplos. Tempat untuk mengoplosnya Cilegon. Waduh, ini payah ini. Tempat ngoplosnya Cilegon. Ya, pantesan itu jadi tangki bensin itu karat. Tangki bensin itu. Tumben-tumbennya saya bilang kalau tangki itu biasa diisi premium itu nggak mungkin karat. Ini berkarat. Berarti di dalamnya bukan sekedar dicampur dengan Pertamax dengan premium, boleh jadi dicampur air. Kalau masih premium Pertamax sih, Pertalite Pertamax nggak karat. Tapi ini air penyebabnya. Makanya itu banyak yang rusak kemudian. Lalu orang kembali ngisinya ke sel segala itu. Ya, padahal sel diselidiki itu nggak jauh berbeda dengan Pertamax. Jadi orang mencoba menyelidiki isinya apa, Pertamax juga dia dijual lebih mahal. Kita mendapat merek, bagus itu. Padahal isinya itu. Ya, cuma mungkin asli, gitu. Nah itu jadi orang larinya ke sana. Tapi mahalan dikit. Nah itulah kondisi negara kita ya. Ya karena memang dimulai dari sistem pemilu yang tidak mendukung. Jadi dilihat dari gaji ketika dia jadi sampai 5 tahun itu tidak mungkin cukup untuk membayar kampanye. Tidak mungkin cukup untuk bayar. Nah dari mana dia bisa menutup itu semua? Yaitu dari korupsi. Mau tidak mau. Tidak ada cara lain. Nah itulah. Jadi ujung-ujungnya uang rakyat juga. Kemudian man ataha wa azmatan min azamati rabbina, itu merupakan ketentuan dari ketentuan Tuhan kami. La yahillu li ummati Muhammad, la yahillu li ali Muhammad minha syai'. Tidak halal bagi keluarga Muhammad dari sedekah sedikit pun. Jadi keluarga Nabi tidak boleh diberi zakat. Ya, tidak halal. Kesimpulan. Tajibu zakat al ibil as-saimah, wajib zakat untuk onta yang digembalakan. Yajib fil arba'in minal ibil bintu labun, mulai dari 5 onta bayar bintu labun. Kemarin sudah disebut ya, onta betina. Wahiyalati istakmala sanata tsaniya, yaitu yang berusia 2 tahun katanya. Hatta salisa, masuk ketiga, min umriha, dari umurnya. Wa hadza dakhilun fi hadits Anas, ini masuk dalam hadis Anas fi kitab Abi Bakr radhiyallahu an, wa anna tajibu bintul labun fil ibil ma baina 36 sampai 45. Jadi tulisan Abu Bakar ya, Siddiq, mewajibkan kepada, menentukan kepada wali-wali negeri waktu itu, untuk onta itu dimulai dari 5 sampai dengan 45. Itu bayar bintu labun. Onta betina ya, usianya 2 sampai 3. Yang ketiga, qala Syafi'i rahimahullah fil qadim. Imam Syafi'i berkata dalam mazhab qadim.
Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat, ya. Pendapat pertama adalah qaul qadim. Qaul qadim adalah fatwa beliau saat beliau di Irak. Nah, berikutnya adalah qaul jadid, pendapat baru. Ya. Pendapat baru beliau ini beliau fatwakan saat beliau di Mesir. Jadi jangankan dari dua kepala, ya, satu kepala saja karena perbedaan waktu, perbedaan tempat mengeluarkan fatwa yang berbeda. Jadi waktu beliau ada di Irak, pendapatnya namanya qaul qadim. Ketika beliau di Mesir, fatwanya namanya qaul jadid. Itu perbedaan tempat dan perbedaan waktu. Nah, apalagi Indonesia dengan Arab. Tuh, berbeda. Ada yang berbeda gitu. Nggak harus sama. Tapi juga nggak harus berbeda gitu kan. Nggak semuanya berbeda, nggak semuanya sama. Jadi ada hal-hal tertentu yang ditentukan oleh tempat. Qala Syafi'i Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i dalam qaul qadim, man mana'a zakata mali ukhidat minhu. Barang siapa yang menolak membayar zakat, maka dirampas. Yang harus diambil. Wa ukhidha syatru malih, dan diambil separuh di hartanya, uqubatan alaman karena sanksi. Jadi kalau sampai ngebayar zakat, petugas akan datang. Ya, dirampas harta zakat yang mesti dikeluarkan dan separuh yang tersisa diambil. Ya, tapi itu soal nyita sekalipun seluruhnya, rakyat pasti senang asal dijalankan tanpa korupsi. Tapi persoalannya kita sudah setia bayar zakat, ya, bayar pajak, pajaknya itu dikorupsi, itu yang enak, ya kan? Itu yang bikin kita rakyat ini memberontak tuh begitu. Jadi udah bener tuh bayar, tapi itu dikorupsi. Jadi negeri ini sebenarnya makmur kalau betul-betul tidak ada pungutan liar. Tapi pungutan liar inilah, ya, walaupun sedikit asal ada peluang diambil juga. Contohnya SIM, STNK, ya, STNK terutama. Tadinya dilayani di Samsat, ya, apa di kantor bersama, ya, satu atap. Memang pas, tapi masih ada ruang, yaitu di bungkusnya, bungkus plastiknya dikenai 3.000. Mungkin ada teguran, ada yang lapor, ya, ada laporan, akhirnya nggak jualan bungkus lagi. Jadi, tadinya ini dikenai tetap 3.000. Yang pajak mah masuk online, masuk ke negara. Tapi di tempat polisi sendiri bikin SIM masih tuh. Itu di tempat aparat itu. Di tempat aparat. Di sini tidak ada korupsi, nggak taunya di sana. Jadi sebelum ngurus SIM ada perizinan kesehatan. Ruangannya di luar sana. Wilayah polisi, makanya disebut di sini tidak ada korupsi. Ya benar. Tapi di sana dialihkan sana. Untuk maju mendapatkan SIM itu syaratnya harus ke sana. Bayar dulu di sana. Kadang-kadang harga SIM dengan bayarannya lebih gede bayarannya. SIM-nya cuma 85, soalnya bayarannya 100. Jatuhnya 185. Isinya apa tesnya? Cuma ngejalanin komputer doang. Baca apa A bener. Kalau Anda belok ke sini gimana anunya? Itu doang. Nah, itu mah anulah. Ngada-ngada, terlalu ngada-ngada. Tidak ada gunanya. Wong sebelum kantor buka, kita datang ke situ duluan, itu tinggal tanda tangan. Kita bayar 100, nggak perlu cek lagi. Dikasih surat lulus. Tapi itu sebelum kantor buka. Setelah kantor buka, dia tetap ke sono. Nah, kita yang sebelum kantor buka ini udah dapat lisensi lulus, jadi tinggal masuk ke administrasi, kan berarti nggak ada gunanya.
tetap aja lolos. Ya, itulah kondisi wajah negara kita seperti itu. Masih seperti itu. Jadi memang satu-satunya itu kita kembali kepada hukuman dikerasin. Jadi menimbulkan efek jerak, harusnya gitu. Wastadalla bihadzal hadis. Imam Syafi'i berpendapat barang siapa yang menolak zakat maka diambil serta disita separuh dari hartanya. Beliau menggunakan dalil dengan dalil tadi. Wa qala fil jadid la yu'khadhu minhu illa zakat la ghairu. Tapi dalam qaul jadid beliau merevisi. Ya, kata beliau jangan diambil kecuali zakatnya saja. Nah ini ya. Jadi waktu beliau di Irak ini masih muda, bawaannya keras. Udah ambil aja sita. Nah, tapi setelah perubahan waktu, perubahan umur, kendor. Ya mungkin itu pengalamannya lebih banyak. Oh dalil yang dulu tuh nggak begitu kuat, itu kan boleh jadi gitu. Jadi perubahan waktu. Jadi pada pendapat yang jadid, pendapat fatwa yang baru, beliau mengatakan jangan dirampas kecuali zakatnya saja. Ya zakatnya. Sekarang pajak di Indonesia namanya normatif. Rakyat menurut aja. Ya, semua warga negara itu harus menjadi member BPJS menurut undang-undang. Tapi itu ternyata tidak dilaksanakan. Orang-orang miskin tetap ditanggung oleh pemerintah. Harusnya kalau dia bayar, harus bayar, uangnya serahin aja ke rakyat, nanti dia yang bayar. Namanya bayar semua, karena undang-undangnya begitu. Tapi ini enggak, jadi orang yang punyalah yang ditarik bayaran, sehingga dia malas. Udah gitu, ya tidak semua di cover. Harapan orang yang menjadi member BPJS adalah nanti kalau berurusan dengan kesehatan, ya bisa ditangani lewat situ. Tapi ternyata tidak semua obat di cover. Susahnya begitu. Ya, katanya tekor katanya. Jadi mau pikir-pikir mau dinaikin. Tapi karena suasana lagi tegang, ekonomi tidak terangkat juga, ya saham lagi jeblok merah. Ekonomi Indonesia belum terangkat, kan kita stagnan kan, walaupun sudah ganti presiden, cenderung nggak naik nggak turun gitu. Ya bagus sih, tapi seharusnya kita rupiah ini menguat seharusnya. Biasanya kalau pergantian presiden, kalau mau pemilu betul rupiah turun, tapi setelah pemilihan kan sudah rengsek, sudah tidak ada ancaman keamanan. Seharusnya nilai rupiah kita naik, seharusnya. Tapi ini belum ada tanda-tandanya. Ya, malah saham ini turun. Yang naik emas, bukan emas, bukan emas. Kata beliau begitu ya. Wa ja'alal hadits mansukhan. Lalu hadis yang tadi gimana? Kata beliau mansukh, sudah diamandemen. Jadi hadis yang pertama gimana? Yang dirampas ya. Itu sudah diamandemen. Jadi memang dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah, pertama sumber pendapatannya dari zakat dulu. Dulunya dari zakat. Nah setelah itu pemerintah memberdayakan sumber daya alam tuh. Banyak pertanian yang sukses ya. Nah itu dibangun oleh pemerintah sehingga uang masuk banyak. Sehingga pemerintah kaya, dengan kekayaan pemerintah inilah kembali kepada rakyat. Itu enaknya begitu tuh. Kalau lagi kurang memang dia ngambil, minta terus. Tapi kalau pemerintah sudah kaya, balik ke rakyat lagi. Ya. Karena faktornya itu apa? Didirikan di atas kejujuran. Jujur. Pemerintahnya juga berhati-hati, tidak mengambil harta rakyat sembarangan. Begitu juga rakyatnya juga diharapkan bahagia. Summa nusikhat au yatakhayyar musaddiq fayakhudhu sadaq min ghairi nisfain uqubatan liman i. Atau orang yang
harusnya zakat tapi tidak zakat, disuruh milih, ya, menyerahkan sebagian dari hartanya. Berapa jumlahnya diserahkan kepada pemilik harta. Tapi kalau tidak diikat oleh undang-undang susah, ini harus sekian persen, ya. Fa amma ma la talzumu fala. Adapun kalau tidak wajib jangan sama sekali, ya. Jadi artinya harus ada denda, singkatnya. Atas keterlambatan pembayaran ada denda. Kita juga begitu, ya. Kalau PBB telat itu per harinya dihitung. Tapi kalau menurut Undang-Undang Indonesia 5 tahun tidak ditagih, 5 tahun tidak ditagih, maka tidak boleh ditagih. Itulah sebabnya kenapa ada pemutihan. Ya, ada pemutihan. Jadi kalau menurut undang-undang, kepolisian itu harus datang mencari kendaraan yang tidak dibayar zakatnya, tidak dibayar pajaknya. Contohnya kita punya motor nih, ya, nggak diperpanjang, itu polisi harus datang. Tapi kalau sampai 5 tahun nggak datang juga, maka pemerintah tidak boleh ngambil, harus diputihkan. Makanya ada agenda pemutihan yang lebih dari sekian. Itu karena undang-undang. Bukan kita melihatnya kebaikan, ya. Wah, mau pemilu baik benar nih diputih, padahal itu undang-undang. Kayak gitu. Ya'khudhu imam az-zakat qahran mimma mana'aha. Tapi kalau ada warga yang tidak bayar zakat, ya, maka imam diwakili oleh bawahannya itu boleh memungut secara paksa. Nah, karena itu untuk biaya pembangunan. Untuk biaya pembangunan jadi harus diambil secara paksa. Wa anna niyatal imam kafiyatun, dan niat imam sudah cukup. Jadi diwakili, diberi mandat, ya, kepada bawahannya. Wa anna tujzi man hiya alaih wa in fatahul ajru faqad saqata anil wujub. Dan cukup orang-orang yang di bawahnya untuk berperanan sebagai imam. Zakatul fiddah wa dzahab wal haul. Sekarang zakat emas, perak, dan haul. Haul itu setahun. Dari Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham," kalau Anda punya 200 dirham. Dirham ini mata uang berasal dari perak, ya. Mata uang perak, beratnya itu 1 dirham 3,11. 1 dirham beratnya 3,11 gram. Ya, kalau dinar bahannya dari emas, beratnya 4,25. Emasnya itu 99%. Kalau dinar, ya. Kenapa nggak 100%? Kalau 100% susah dibentuk, lembek. Emas itu kalau 100% lembek, jadi mudah ditekuk. Nah, sementara koin dirham ini kan dari tangan ke tangan. Dia kalau lembek ya nanti cepat rusak. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai 200 dirham, 1 dirham itu 3,11 gram perak, berarti berapa? 600, ya. 600,22, ya. 6 berapa tuh? 3,11 kali 200 saja. Ya, 700-an, ya. 7,2 ya mungkin. Jadi 700 gram lebih, ya. Itu Anda harus membayar 5 dirham. 1/40-nya maksudnya. Walaisa 'alaika syai'un hatta laka isrun dinaran. Dan Anda tidak membayar apapun sampai Anda mempunyai 20 dinar. Nah, dinar ini emas. Berat 1 dinar 4,25. Wajib zakatnya mulai dari 20. Berarti 20 kali 4,25. 85 gram. Jadi kalau kita punya, ya, 85 gram emas, baik bentuk emas maupun uang yang setara dengan 85 gram emas, sudah mengendap setahun,
maka wajib dikeluarkan 1/40-nya atau 0,25-nya. Ya, jadi kalau ini berapa tuh? Hitungannya 85, katakan 1.000.000 lah. Kalau sudah setengah susah ngitungnya. Katakanlah 85 juta gitu ya. 20 dinar tuh. Nah, berarti 1/25 aja berapa? 4 gram ya. 4 gram kurang ya. Nah, sekitar itulah. Ya, alhasil cara ngitungnya begini. Kalau Anda punya uang atau punya emas disimpan, ya, dicicil mulai dari 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, itu belum kena. Terus saja sampai kemudian mencapai setara dengan 85 gram emas. Katakanlah harga emas 1.000.000 ya. Sekarang udah 1,5 juta nih. Katakanlah 1.000.000. Maka begitu mencapai 85 gram, belum zakat ini. Belum. Tunggu setahun dulu. 85 gram kita miliki setahun. Kalau selama setahun, jadi kalau 1 Januari sampai Januari tahun berikutnya tidak kalong, tidak berkurang, ya, bahkan nambah, maka wajib dikeluarkan 1/40-nya atau 0,25, ya, kali 0,25, itu yang dikeluarkan kalau nambah. Tapi kalau dalam perjalanan kepake untuk keperluan hidup ya 10 gram, berarti kan anjlok lagi jadi 75, belum dihitung lagi. Mungkin terfikir dalam otak kita, oh kalau begitu bisa dimainin, bisa kalau Anda berhadapan dengan manusia. Tapi Anda berhadapan dengan Allah. Ya kan, Allah tahu niatnya mau ngakalin. Begitu udah waktunya dipakai 10, buat apa kan nggak kena, ya, nanti turun lagi, terus naik 85 lagi, pakai lagi. Bisa, bukan nggak bisa. Ya, petugas zakat mah menghitung sesuai dengan kenyataan. Oh begitu ya, ya udah terima. Tapi Allah kan maha tahu. Ya, nanti di ayat yang lain itu zakat yang mesti kita keluarkan lalu kita tidak keluarkan, nanti akan berubah menjadi ular besar yang akan menggerogoti tubuh kita. Fabasyirhum bi'adzabin alim, itu surat 9. Ya, surat 9 itu ada kurang lebih ayat berapa, 40-an apa sampai 60 itu. Fabasyirhum bi'adzabin alim in walladzina yaknizuna dzahab, bari orang yang mengumpulkan emas dan perak, wala yunfiqunaha, tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan zakatnya, fabasyirhum, beritahu mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini ya, jadi kalau kita punya harta tidak digolengin, mengendap, maka saben tahun itu akan keluar terus. Contohnya kita punya 100 gram, ya, tidak dipakai, tidak digolengin, kan nggak nambah-nambah tuh. Itu akan berkurang terus karena zakatnya kan. Mau 100 gram tetap aja 100 gram akan berkurang 2,5%, 2,5% terus. Nah ini kurang disukai dalam Islam. Jadi harta itu diminta jangan mengendap, diputerin. Tapi persoalannya nggak semua orang bisa muter, ya kan? Nggak semua orang bisa muterin. Berapa banyak pensiunan gagal, bukannya nambah malah habis, terutama dipakai untuk join. Percaya sama temennya juga sama, baru mulai temen dengan teman bangkrut, banyak yang begitu. Jadi kalau kita mau pembiayaan, cari yang sudah profesional. Kita tidak bisa nyangka orang itu kita percaya. Kadang-kadang yang dipercaya kalau udah megang uang bisa menjadi pengkhianat. Susahnya begitu tuh. Bawaannya khianat aja karena setan masuk. Apalagi yang dinegokan itu yang manis-manis. Untungnya bakal segini.
nggak diceritain yang pilotnya. Kalau menghadapi kerugian gimana? Manajemen kerugian. Nah, itu. Seperti kita join untuk ternak ikan lele contohnya. Lele dipikirnya gampang itu kan. Dalam perjalanan mati lelenya lebih dari 10%. Katanya menurut peternak kalau udah lebih dari 10% gagal. Ya, kalau matinya udah mencapai 10%, itu sudah nggak ada keuntungan. Sebab untungnya itu 10%. Kalau di atas 10%, akhirnya karena tahu lelenya bakal mati, ya diambilin, sedekain ke pesantren. Saya kena getahnya, mau makan bau amat itu. Jadi lele yang bakal mati. Beda rasanya itu, nggak enak. Ya, nah itulah kondisi kita itu tidak mudah ya. Jadi harus menguasai keterampilan. Nggak gampang itu. Orang kaya menjadi kaya itu nggak gampang. Kita menyawang aja enak bener tuh, orang cepet bener kaya. Kita ngelakonin susah. Berapa banyak orang jualan HP, jarak nggak sampai sekilo ada. Kita nggak punya skill, rontok kita. Ya, kita beli mahal, harganya turun harganya. Waduh, susah. Nggak gampang. Tapi sebaliknya, kalau kita punya peluang, kita berjualan dua, yang laku ini, berarti itu Allah mengamanai Anda di situ, harus disuburkan. Padahal harapan kita di luar ekspektasi ya, yang kita harapkan benda ini yang lebih laku, tapi ternyata yang laku ini, berarti Allah amanah ke situ, skill kita di situ. Sudah yang ini kita kecilkan. Udah tahu ada peluang, kita malah digedein yang di situ. Nah, ini susah. Ya seperti pasar-pasar kita ini. Anda lihat tuh kios-kios yang di dalam mahal semua ditinggalkan. Semuanya pakai awning. Lah udah yang di dalam nggak laku. Mereka bayar kontrak, bayar listrik, bayar bulanan, ya, keamanan dan sebagainya. Malah yang enak yang nenteng di luar. Nenteng udah nggak laku dia bawa pulang. Kecenderungan begitu. Nah, sekarang apalagi dihadapkan pada perdagangan online, lebih menjanjikan kan, nggak perlu sewa tempat tuh. Ya, kalau sudah pasti barang-barangnya pasti, cat ukuran sekian, registernya nomor sekian, kan udah pasti warnanya itu, mereknya itu angguran online orang. Yang perlu didatangi itu ketika milih size-nya, ya, di foto kelihatannya gede, begitu datang kecil. Aduh, gimana ini? Jadi kalau menyangkut nomor besar kecil itu harus hati-hati, berat harus hati-hati karena foto ini menipu. Ya kadang-kadang nggak tanggung jawab, sebab kita ngulanginnya lagi kan ongkos kirimnya kita juga udah rugi. Kecuali ada jaminan. Nah, kalau kita take and give kan enak. Kemudian wahala alaihal haul, dan cukup 1 tahun. Fafiha nisfu dinar. Maka kalau kita punya 20 dinar, kita keluarkan separuh dinar. Tuh, berarti 1/40 ya. 1/40 berarti. Tuh. Famazada fabihi sabidzalik. Maka yang lebih dihitung saja. Kalau kita punya 30 dinar, padahal batasnya 20, tinggal dihitung aja 1/40-nya, 0,25. Walaysa fi mali zakatin hatta yahulu al haul. Pada harta tidak perlu zakat sampai 1 tahun. Kita memilikinya 1 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa huwa hasan wa qad ikhtulifa fi rafih. Diperselisihkan tentang konfirmasinya. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu an, man istafada malan fala zakat alai hatta yahulal haul waraji waqfuhu. Kesimpulan, wujubu zakat fil fiddah, wajib zakat pada perak. Ya, tapi jarang ada orang punya perak ya, kecuali perhiasan. Wa nisabuha mi'ata dirham, nisabnya
200 dirham. Wa huwa ijma', adalah ijma'. Wa qaddara zakataha wa qadru zakatiha rubu'ul usyr. Kadar zakatnya adalah 1/40. Yang kedua, wujub zakat fi dzahab. Zakat juga dikenakan pada emas. Gimana kalau selain emas dan perak? Ini tidak ada teksnya. Contohnya jualan berlian. Nah, berlian ini tidak termasuk kategori yang dizakati. Ya, jadi berlian. Contohnya berlian bukan untuk jual beli. Kalau berlian untuk jual beli berarti masuk kategori perdagangan, bukan berliannya itu sendiri. Kalau emas ini kan Anda dagang emas apa enggak, kalau nyimpen ya 85 gram emas sudah setahun wajib keluar kan. Jadi kalau logam mulia ya, emas dan perak ini ada dalilnya. Tapi kalau berlian, contohnya kita punya berlian 1 ons, itu kan harganya jauh ya kan, walaupun tidak ada ketentuannya. Harga berlian ini kan tergantung hobi kan, tergantung hobi. Nah, jadi tidak ada harganya, maka tidak dikenakan zakat. Walaupun jika diukur harganya itu jauh daripada 85 gram emas, tapi karena nggak ada ketentuannya, maka tidak wajib zakat, kecuali diperjualbelikan. Kalau kita jual beli berlian, itu beda, itu karena zakat perdagangan. Wa nisabnya ishrun, nisabnya ada 20 dinar. Wa qadr zakatiha rubu'ul usyr, wa huwa ijma'. Kadar zakatnya adalah 1/40. Ini merupakan ijma'. Yajibu fi zaid min afidda wal zahab an nisab azaka. Kalau lebih berat emas dan perak lebih dari tadi yang ditentukan, maka dihitung ya 1/40-nya. Contohnya kita punya 85 gram tadi kan batasnya kan, kita punya 100 gram, berarti kita hitung rata karena sudah 85 ya 1/40. Yang keempat, tajibu zakatu fiddah wa zahab mata balagha kullun minhuma nisab. Zakat perak dan emas wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi nisab. Jadi kalau masih di bawah nisab tidak wajib. Yang kelima, la zakat fil mal hatta yahula 'alail haul fi yadi malikihi. Zakat tidak perlu dikeluarkan kecuali sudah setahun dimiliki dan di tangan dia. Bagaimana kalau emas kita dipinjam orang? Berarti bukan di tangan kita, nggak wajib zakat itu. Ya, kita memang benar punya emas dipinjam orang. Yang 85 gram itu atau 100 gram dipinjam orang, kan itu berdasarkan zakat itu kan sudah memenuhi, tapi uangnya nggak ada, barangnya tidak di tangan kita, berarti nggak wajib. Nanti kalau udah datang lagi baru wajib kita bayarkan. Wa huwa qaulul jamahir waqat wa fihi asal sahih anil khulafai rasyidin al arba'ah. Ini pendapat kebanyakan ulama dan catatan dari khulafai rasyidin yang 4 wa ghairihim dan sebagainya. Fa idza hala alil haul fayambaghi mubadara bi ikhrajiha. Kalau sudah haul sebaiknya segera dikeluarkan. Ya, khawatir kita lupa, ya kan? Contohnya untuk join kita keluarkan 100 gram. Kan kita nggak nerima. Kalau gadai itu kan kita mengambil manfaat. Harus keluar itu mah. Kalau gadai kan cuma pertukaran kan? Pertukaran benda. Jadi emas kita ditaruh di sana, kita ngambil uang. Kalau kita join itu nggak di tangan, dipinjam orang. Jadi dari mana kita mau bayarnya, uangnya di situ. Tuh. Ya, tapi kalau gadai kita butuh uang, persoalannya. Cuma tidak sebanyak benda yang kita gadaikan. Jadi wajib bayar. Contohnya kalau emas 1 juta berarti kita punya 80 juta, belum kena. Tapi kalau sudah 85, nah baru kita kena. Dan itu kita miliki lebih dari 1 tahun mengendap. Ya, boleh jadi kita utang tapi kita taruh dalam emas, bisa jadi kan? Kita hutang nih, saya utang sama Pak Udi 100 juta.
saya belikan emas 85 gram. Nah, sudah 1 tahun saya belum bayar-bayar Pak Udi. Ini wajib zakat kayak yang 85? Wajib. Wajib. Kan bisa jadi begitu kan? Ada watak orang Indonesia, meskipun dia bisa bayar, dia nggak bayar. Disimpan aja. Dia sendiri sebenarnya punya. Males sampai ditagih. Contohnya yang mengendapi saya tadi lah. Saya ngutang Pak Udi. Contohnya harga emas sekarang 1 juta. Contoh ya. Pinjam 100 juta, saya belikan emas. Udah sampai setahun belum bayar-bayar ke sono. Padahal kalau saya bayar bisa. Nah, ini pertanyaannya, yang saya pegang ini wajib zakat nggak? Wajib. Karena sudah punya kita, walaupun itu utang. Contohnya kita punya 100 juta, kita utang 50 juta ke orang, ya. Kalau belum 1 tahun kita keluarkan, maka kita nggak wajib zakat. Contohnya kita punya 1 Januari tahun 2024. Ya Kak, gitu ya. Kemudian belum sampai 1 Januari 2025, karena kita punya utang, saya punya 100, tak keluarin 50, ya nggak wajib zakat. Karena kan belum setahun. Tapi kalau udah sampai setahun kita punya, wajib zakat itu. Makanya segerakan utang, bersihkan dulu. Nah, zakat penghasilan kalau sampai terkumpul harta kita 85 gram emas, maka wajib. Jadi hasil penghasilan kita tabung. Ya, kita tabung terus mengendap sampai 85 gram emas, wajib. Ini ada 2 versi Pak di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan kalau gaji kita 8 juta katanya sebulan, itu kalau dikumpulin setahun kan sampai 85 gram emas, maka wajib zakat. Satu pendapat begitu. Yang kedua, kita gajinya katakanlah 10 juta, tapi untuk kebutuhan hidup ya 9 juta. Kebutuhan hidup 9 juta. Jadi tersisa sebulan bisa nabung cuma 1 juta. Setahun kan cuma 12 juta. Ada yang mengatakan ini nggak wajib zakat karena itu sudah dipotong yas'alunaka ma yunfiqun. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa yang dizakatkan? Qulil afwa, yang lebih. Jadi dipotong dulu kewajiban kita, bayar listrik, bayar ledeng, bayar angsuran, semua yang sudah terkumpul kalau nyampe 85 gram emas tahun kita miliki baru keluar. Kalau tidak nyampe berarti enggak, karena dipotong kewajiban. Tapi ada juga yang mengatakan brutonya pendapat kotor. Apa katanya orang take home ya? Nah, yang kita terima itu nyampe enggak? Katanya begitu. Tapi ada yang mengatakan ngumpul dulu 85 gram emas baru bayar, bukan dibagi rata. Baik, demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan Allah, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.